Selamat sore, selamat malam Fresh Indonesia. Semoga saya selalu di luar sana dan lancar rezeki meminta tanpa terkecuali. Langsung saja topik pembahasan kita di sore kali ini. Pertanyaan kawan kita punya player yang baru satu kali rampas. Berarti ini baru rampas peak sudah dijadikan player, tetapi memiliki masalah. Masalahnya mau bang, masalah gini. Setiap dilepasin di start, itu cuma sanggup satu kali ngolong. Misalkan start pertama satu kali ngolong, tetapi di pelepasan start berikutnya dia nggak akan pernah mau ngolong. Dia landing, dia gerobok, dia moncer, apapun istilahnya. Itu kenapa? Apa masih bisa dibenahin? Atau memang kesalahan owner saat melatihnya atau gimana? Sebelum kita lanjutkan, semoga bermanfaat jawaban dari video kita kali ini. Selamat sore, selamat malam, Mas. Semoga saya selalu di luar sana dilancarkan rezekinya minta empat terkecuali apapun itu yang penting positif. Oke. Terima kasih banyak untuk yang masih nonton, masih di kolom komentar, bertanya segala macam. Terima kasih banyak. Bakalan kita jawab satu persatu, walaupun nggak terlalu nggak terlalu rutin sih videonya. Nanti saya coba rutinin lagi deh, karena saya sibuk banget sih. Oke, untuk jawaban sesuai opening awal. Yang dimana masalahnya kawan kita ini punya player, kata dia player baru satu kali rampas, berarti rampas V, terus memiliki masalah itu setiap diterbangin di start dia cuma sanggup ngolong satu kali. Terbangan ke berikutnya entah 5 kali sampai 7 kali atau 10 kali terbangan dia nggak akan pernah ngolong lagi. Berarti otomatis si merpati yang disebut player kawan kita ini berarti dia landing atau muncul atau growth, bahasanya beda-beda sih tiap daerah ya. Kenapa begitu? Gini bang, saya jawab dulu ya. Mohon maaf, saya jawab dulu. Mohon maaf, sesuai logika saya dan sesuai pengalaman saya pribadi. Yang namanya player, saya menyebut player meskipun dia satu kali rampas atau baru rampas peak, 2 kali rampas ataupun 3 kali rampas. Saya menyebut player dalam konteks merpati jantan itu seandainya kita jadikan player 100% tidak memiliki masalah apapun, berarti dia sudah pasti sempurna dalam tingkat kestabilannya, stabil banget. Meskipun digandeng sama lawan yang gerobok, muncul atau landing, dia tetap stabil. Oke. Yang kedua memang dia udah makan di start. Yang ketiga karakternya memang keluar. Yang keempat CC-nya memang konsisten, meskipun 10-15 kali terbangan, 20 kali terbangan, dia tetap konsisten CC-nya, nggak memiliki masalah apapun. Intinya itu yang saya sebut sebagai player. Meskipun agak berlebihan kalau orang bilang oh pasti ada aja masalah, pasti ada, tetapi konteks dalam saya pribadi main merpati, saya bisa menyebut player terhadap jantan yang bakal saya turunin di minggu A itu tanpa ada masalah apapun. Berarti seandainya lawan dia landing, gandengannya landing, dia nggak peduli, dia tetap stabil. Itu yang paling penting. Sebetulnya ini masih ada satu pautnya dalam pembahasan kali ini. Dan untuk kawan kita ini, kalau memang masih memiliki masalah seperti itu masih belum disebut player bang. Ya, itu masih versi saya itu masih saya sebut bahan latih. Jadi bukan bahan pi, bahan latih. Kenapa begitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau bahan latih, berarti kita masih banyak PR untuk memoles si merpati tersebut sampai menjadi player seutuhnya. Kalau saya bilang sampai perfect, meskipun ya nggak ada yang bisa 100% perfect. Setidaknya dia nggak bisa landing lagi, bukan nggak bisa landing sih, maksudnya dia nggak mau landing lagi, dia dapat tinggi, kestabilannya maksimal, speed terbangnya memang rata-rata maksimal, nggak ngurangin kecepatan dia walaupun 10-20 kali terbang dari start gitu. CC-nya tetap nggak akan pernah berubah walaupun 10-20 kali terbang gitu, walaupun kelihatannya capek. Kalau mau fisiknya bagus, 10 kali, 20 kali, 25 kali terbang waktu ngegojok nyari tenaganya, atau ngecor tenaga, kalau kita bilang bukan nyari tenaga, ngecor tenaga, itu gak akan berubah CC-nya. Itu baru yang kita sebut player. Kalau yang versi kawan kita ini berarti menurut saya ini masih bahan latih. Meskipun dia baru rampas peak, itu tergolong muda bang. Kalau menurut saya itu tergolong masih muda banget. Belum sanggup
dikategorikan sebagai player, bukan karena usianya masih muda, bukan karena dia baru rampas peak, bukan. Banyak yang udah menjadikan player burungnya itu masih peak atau baru rampas peak, banyak. Tapi kan tergantung, semua itu nggak jadi soal atau nggak jadi patokan. Oh, si A punya player baru rampas peak, oh si B punya player yang bagus masih peak. Enggak, Mbak, itu nggak bisa kita jadiin acuan. Karena perawatan pribadi beda-beda, terus genetik burung juga beda-beda, indukannya juga beda-beda. Jadi anak keturunannya pun beda-beda, nggak bisa disamain. Kita nggak perlu iri sama orang yang A, orang yang B. Kita jadi pelajaran untuk kita jadi campukan untuk diri kita buat belajar lebih dalam lagi. Jadi untuk kawan kita ini, kalau saya bilang, itu masih belum jadi player ya Bang ya. Itu bahan latih namanya. Dan untuk mencari solusi dari permasalahan abang kita ini, yang saya sarankan kalau nggak salah waktu itu, kemungkinan player yang satu ini yang dia sebut player, tapi saya bilang ini bahan latih, kemungkinan tenaga masih jauh dari kata sempurna. Tetapi sudah dipaksakan terbang sampai star, otomatis apa? Tenaga nggak cukup, tenaga cepat habis, dipaksa dengan jarak 800 sampai 1 kilometer, otomatis dia bakalan landing. Karena apa? Kalau untuk mencapai tingkat ketinggian butuh tenaga yang maksimal sampai perfect tenaganya. Tapi kalau memang tenaganya nggak sanggup, otomatis dia landing. Itu pasti landing. Burung yang tenaganya masih kurang, terus banyak macam lah masalahnya, itu pasti dia landing. Bukannya merpati tersebut jelek, nggak mau tinggi, nggak mau stabil, bukan Bang. Dia pasti bakalan mau tinggi, tapi caranya yang pertama dalam konteks pertanyaan kawan kita ini ya. Yang pertama, kalau bisa pindah ke lapak yang baru, jangan di situ lagi. Yang kedua, latih ulang selayaknya ngelatih atau ngelopi pelan-pelan. Yang kita bahas kali ini, yang kita latih kali ini ya, tenaga. Proses pelatihan merpati tersebut supaya jadi player. Bukan proses pelatihan merpati tersebut supaya cepat sampai start. Banyak yang salah paham. Karena sebagian orang ngelatih bahan ada dua macam otak isi pikirannya. Yang satu gampang, kita cari sampai start dulu, urusan start dulu gampang, nanti pakai untulan. Dia bilang gitu. Ada lagi yang versi saya, kalau saya nggak buru-buru sampai start, yang penting dalam perjalanan setiap minggu A atau minggu B kita turunin buat dilatih ya. Perjalanan dia, pelatihan dia itu konsisten, cari tenaganya konsisten, ngapalin jaraknya sesuai dengan tenaga yang dia miliki saat ini. Jadi nggak perlu dipaksa, biarpun lambat mencapai start, tapi kita nanti puas setelah dia sampai start, pelatihannya benar, tenaganya dapat, itu nggak butuh untulan lagi Bang. Biasanya dia tetap udah sampai tinggi stabil, tingkat kestabilannya udah maksimal, sisinya nggak akan berkurang, tenaganya juga terkontrol. Itu kalau versi saya. Jadi versi orang beda-beda dalam tahap pelatihan. Yang satu mikirnya cepat sampai start, kasih gandengan, cepat pulang, cepat mapan, urusan nanti nyari tingkat kestabilan yang tinggi gampang, kasih untulan, kasih pelatih. Pak, dia bilang. Kalau saya nggak gitu, saya lebih suka proses. Karena apa? Proses itu dapat ilmunya juga nggak dimakan sendiri, bisa berbagi sama kawan-kawan nongkrong yang sehobi. Jadi kesimpulan untuk kawan kita ini, maaf lagi Bang, itu masih belum kita kategorikan sebagai player, akan tetapi kategorinya bahan pelatih. Saran saya kesimpulannya, pindah lapak, latih dari nol layaknya melatih B, tapi jangan melatih memaksakan menghafal trik baru. Pelan-pelan, kalau memang butuh dari awal lo itu butuh gandengan, untulan, langsung gandeng aja nggak apa-apa. Kalau memang udah tingkat kestabilannya udah kelihatan, ganti-ganti gandengannya. Jangan itu doang, nanti kebiasaan. Itu juga ketergantungan buruk juga jadinya. Kalau untuk jamu, suplemen segala macam Bang, kalau untuk bahan latih kayak gini, kalau mau pakai jamu, pakai aja. Kalau mau pakai suplemen, sekiranya memang itu cocok aja silakan. Karena dia udah nampas piyik, bukan burung masih piyik lagi gitu loh. Lanjutlah nanti kelanjutannya di video berikutnya. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini, karena nanti kalau kepanjangan kita akan bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.